Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan coba menyebutkan kelebihan dan kekurangan box subwoofer yang di dalamnya menggunakan Dacron ya teman-teman, atau menggunakan busa seperti ini. Nah, jadi bisa disimak aja ya teman-teman untuk di video kali ini. Bagi kalian yang mungkin pengen tahu atau punya rencana menambahkan Dacron di dalam box subwoofer kalian, bisa tahu ya teman-teman untuk kelebihan dan kekurangannya apa kalau kita menambahkan busa atau Dacron di dalam box subwoofer kita ya. Nah, jadi busa atau Dacron di dalam box subwoofer itu tentu bisa mempengaruhi suara yang dihasilkan ya teman-teman. Tentunya beda juga kalau kita bandingkan misal box subwoofer yang tanpa busa atau dengan box subwoofer yang menggunakan Dacron atau busa seperti ini ya. Nah, jadi untuk pertama, untuk kelebihannya, kalau kalian menambahkan busa atau Dacron di dalam box subwoofer kalian, kelebihan yang pertama itu subwoofer kalian akan bisa menghasilkan suara yang lebih empuk ya teman-teman, atau bassnya itu lebih bulan. Jadi tentunya beda ya teman-teman kalau kita menambahkan Dacron dan kita bandingkan dengan box subwoofer yang tanpa busa seperti ini. Untuk suara bass yang dihasilkan tentunya jelas berbeda ya. Kalau yang pakai busa seperti ini, untuk suara subwoofernya itu lebih bulan ya, lebih empuk, lebih respon di frekuensi rendah. Kalau yang tanpa busa itu bassnya cenderung lebih atos ya teman-teman, atau lebih ngelow. Nah, jadi bagi kalian yang suka bass subwoofer yang empuk atau bulan, kalian bisa tambahkan aja Dacron seperti ini di dalam boxnya. Nah, terus kemudian untuk Dacron seperti ini juga bermanfaat untuk meredam ya teman-teman, meredam getaran dari subwoofer tentunya. Seperti contohnya di sini ada box model SPL ya, model SPL ini untuk ukuran 8 in, untuk ketebalannya 12 mili ya. Jadi misalkan kalau kalian di rumah punya box subwoofer yang memiliki ketebalan tipis, misalkan cuma 9 mili, terus untuk speaker ukuran 10 in atau 8 in, itu kan otomatis kurang tebal ya teman-teman untuk bahan boxnya. Nah, jadi bisa jadi solusi ya teman-teman, kalian bisa tambahkan busa atau Dacron di dalam box speaker seperti ini untuk meredam getarannya. Jadi kalian masih bisa pakai box itu ya, pakai box yang memiliki ketebalan triplek yang tipis. Karena kalau untuk box subwoofer memiliki ketebalan tipis itu biasanya boxnya itu getar ya, jadi nggak mampu untuk meredam getaran dari si speaker subwoofer itu sendiri ya. Jadi menambahkan Dacron seperti ini itu bisa menjadi solusi ya teman-teman. Nah, terus untuk kelebihan yang selanjutnya, kalau kalian menambahkan Dacron atau busa seperti ini di dalam box speaker, untuk suara yang dihasilkan dari box subwoofer kalian itu bisa lebih fokus ke depan ya teman-teman. Fokus ke depan, jadi misalkan kalian di rumah ada punya subwoofer ataupun juga box subwoofer yang suaranya cenderung menyamping, nah menambahkan Dacron atau busa seperti ini itu bisa menjadi solusi ya teman-teman, bisa menjadi solusi agar suara subwoofer kalian bisa fokus, lebih fokus ke depan. Jadi suaranya itu nggak nyamping ya, nggak nyamping atau ke belakang. Jadi kalau kalian tambahkan busa seperti ini, untuk suara bass subwoofer kalian itu akan lebih fokus ke depan. Yang tadinya menyamping ataupun tadinya cenderung mundur ke belakang, kalau kalian tambahkan busa seperti ini, itu bisa mengatasi ya, sedikit mengatasi agar suara sub kalian itu bisa lebih fokus ke depan ya teman-teman. Nah, terus untuk kelebihan selanjutnya, busa seperti ini juga bisa meredam frekuensi yang
gaung ya teman-teman, atau frekuensi yang nggak diperlukan. Seperti contohnya tadi, untuk kelebihan yang pertama, suara yang dihasilkan dari subwoofer kali ini tuh bisa jauh lebih bagus ya, jauh lebih bagus karena frekuensi yang nggak diperlukan itu bisa teredam oleh si busa ini atau dakron ya. Jadi untuk suara subwoofer yang dihasilkan juga akan lebih bulat atau lebih halus ya teman-teman. Ini itulah beberapa kelebihannya ya kalau kita menambahkan busa atau dakron di dalam box speaker. Nah, untuk kekurangannya apa? Untuk kekurangannya, kalau kalian tambahkan busa seperti ini untuk di dalam box speaker, itu biasanya suaranya itu memang bagus ya. Untuk subwoofer kita bisa lebih empuk, lebih bulat, bisa respon di frekuensi rendah. Tapi untuk kekurangannya, untuk bassnya itu biasanya nggak bisa jauh ya teman-teman. Untuk bassnya nggak bisa terlempar lebih jauh kalau kita bandingkan dengan box yang tanpa dakron seperti ini. Otomatis berbeda ya, ada sedikit perbedaan, tapi itu nggak terlalu signifikan ya teman-teman. Kenapa bassnya itu nggak bisa jauh? Karena untuk anginnya itu nggak bisa loss ya, karena di sini ada penghalang seperti ini, contohnya yaitu dakron. Jadi saran saya kalau kalian mau menambahkan dakron di dalam box subwoofer kalian, itu jangan terlalu tebal ya teman-teman. Jangan terlalu banyak ataupun jangan terlalu tebal seperti ini. Ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi tambahkan dakron atau busa itu secukupnya saja ya teman-teman. Ya, secukupnya saja, standar busa yang dijual di pasaran. Kalau ini bukan dakron ya, ini busa bekas itu ya teman-teman, tempat duduk. Jadi ketebalannya itu nggak sama ya. Tapi kalian juga bisa menggunakan busa seperti ini untuk sebagai pengganti agar kalian juga nggak mengeluarkan biaya ya teman-teman. Ya, jadi itu untuk kelebihan dan kekurangan kalau kita menambahkan busa atau dakron di dalam box subwoofer kita ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita yang mungkin mau rencana menambahkan busa atau dakron. Jadi sudah tahu untuk kelebihan dan kekurangannya. Jadi sekian video kali ini ya teman-teman. Kayak gitu aja ya untuk video kali ini. Mungkin untuk di next video saya akan coba membandingkan ya kalau untuk box subwoofer yang dikasih dakron dan tanpa dakron. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.